Di sebuah tempat yang dikelilingi pegunungan tinggi dan sering diselimuti kabut, Tuhan memulai sesuatu yang besar, bukan dengan gemuruh, tetapi melalui firman. Sebab sejak awal setiap pekerjaan Allah selalu dimulai dari firman, dan firman itu tidak berhenti sebagai suara yang tak terlihat. Ia menjadi nyata, hadir melalui kehidupan orang-orang yang dipanggil untuk membawa terang itu. Mungkin itulah gambaran tentang mulainya pekerjaan Tuhan di kota Tembagapura. Hadirnya beberapa anggota gereja Advent seiring dengan dimulainya perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia saat itu yang telah merekrut karyawan dari seluruh pelosok tanah air, termasuk beberapa umat Tuhan yang datang untuk mengadu nasib di tengah belantara Papua. Kegiatan perkumpulan Advent Tembagapura sudah dimulai pada tahun 1972, tapi masih bersifat perkumpulan sementara sampai awal tahun 1973, di mana pendeta yang melayani perkumpulan saat itu berasal dari distrik Biak, yakni almarhum pendeta Paul Woisang. Saat itu, ia menjadi pemimpin perkumpulan sementara sebelum dibentuknya Perkumpulan Sekolah Sahabat Cabang tahun 1973 adalah saudara Jack Kusoy, sesuai surat penunjukan dari pendeta F.A. Masih, Ketua Daerah Irian Jaya pada tanggal 21 Maret 1973. Pada tanggal 5 Mei 1973, Perkumpulan Advent Tembagapura diorganisir menjadi Perkumpulan Sekolah Sahabat Cabang oleh pendeta F.A. Masih sebagai Ketua Daerah Papua saat itu, dan menunjuk pendeta Paul Woisang dari Biak sebagai pendeta yang melayani di Tembagapura. Total anggota dewasa adalah 62 orang. Hingga pada 31 Maret 1979, Perkumpulan Sekolah Sahabat Cabang Tembagapura diorganisir menjadi Sidang Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Tembagapura oleh pendeta D.M. Pungus sebagai Ketua Daerah Irian Jaya saat itu. Pada saat yang sama, dibentuklah komite pemilih yang pertama, dan terpilih sebagai Ketua Jemaat pertama saat itu adalah Saudara D. Adinata dan Saudara J. Kusoy. Seiring dengan lajunya perkembangan operasi PT Freeport Indonesia, maka turut pula membawa dampak positif dengan berkembangnya daerah pemukiman di area lowland. Hal ini juga berdampak pada perkembangan pertumbuhan gereja Advent. Dari Jemaat Tembagapura ini telah menjadi pionir bagi pertumbuhan gereja Advent di wilayah Kabupaten Mimika. Dengan dibentuknya cabang-cabang perkumpulan di Timika, Timika Jaya, dan Kuala Kencana oleh Jemaat Tembagapura yang kemudian telah diorganisir menjadi jemaat-jemaat mandiri. Hingga saat ini, Jemaat Tembagapura telah mencapai kurang lebih 76 anggota ACMS. Daftar nama-nama pendeta yang melayani di Jemaat Tembagapura sejak tahun 1973. Almarhum Pendeta Paul Woisang tahun 1973 sampai 1975. Almarhum Pendeta Ken Smith tahun 1976 sampai tahun 1978. Pendeta Roni Mamarimbing tahun 1980 sampai tahun 1983. Pendeta Heri Sutomo tahun 1984 sampai tahun 1985. Pendeta B.J. Sakul tahun 1986 sampai tahun 1991. Almarhum Pendeta Y. Manueke tahun 1991 sampai tahun 1994. Pendeta Muda Ramli Mende tahun 1993 sampai tahun 1994. Pendeta Muda Winston Lapian tahun 1995 sampai tahun 1996. Pendeta James J. Watopa tahun 1996 sampai 1996. Pendeta Muda Ted J. Windewani tahun 1996 sampai tahun 2001.
Pendeta Muda Harun Tuwene, tahun 2001 sampai tahun 2003. Pendeta Muda Harold Oijaito, tahun 2004 sampai tahun 2005. Pendeta Muda Franky Ratulangi, tahun 2006 sampai tahun 2007. Almarhum Pendeta Muda Edwin Mamarimbik, tahun 2008 sampai tahun 2009. Pendeta Muda Stephen Pasuhu, tahun 2010 sampai tahun 2013. Pendeta Muda Melki Sakul, tahun 2014 sampai tahun 2015. Pendeta Muda Abdi Karya Jawab, tahun 2015 sampai tahun 2017. Pendeta Budi Harwanto, tahun 2017 sampai tahun 2017. Pendeta Muda Yan A. Sitanggang, tahun 2018 sampai tahun 2025. Pendeta Muda Donli Rawung di Rich Camp Tembagapura, tahun 2023 sampai tahun 2025, dan di Tembagapura tahun 2025 sampai sekarang. Pendeta Muda Cakra Oyuwari di Rich Camp Tembagapura tahun 2025 sampai sekarang. Kita semua orang-orang dewasa, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan bahwa menjadi teladan bukan tunggu nanti kita dewasa. Karena Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita jadi dewasa dulu. Tuhan mengasihi kita bahkan dari kita masih di dalam kandungan, Tuhan sudah mengasihi kita bahkan sampai akhir hidup kita. Untuk itu, untuk menghidupi, merespon akan kasih Allah itu, tidak tunggu sampai kita dewasa, tapi dari saat ini, sekarang kita dituntut, diminta untuk menjadi teladan. Dalam perkataan kita lebih baik lagi, dalam tingkah laku kita agar orang lebih rindu untuk datang kepada Tuhan, dalam kasih yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita tunjukkan semuanya itu dalam aksi yang nyata. Karena akan menjadi percuma ketika kita datang ke gereja setiap Sabat, tapi kasih tidak dinyatakan bagi orang di sekitar kita. This message is no longer just about Ananias, Maka firman Tuhan hari ini tidak lagi hanya berbicara tentang Ananias, but about us. tetapi tentang kita. The question becomes very personal. Pertanyaannya menjadi sangat pribadi. How do we respond when God speaks in our lives? Bagaimana respons kita ketika Tuhan berbicara dalam hidup kita? Often, we know what is right, but we delay because it is not easy or does not make sense. Seringkali kita tahu apa yang benar, tetapi kita menunda karena itu tidak mudah atau tidak masuk akal. That is where we must choose. Disitulah kita harus memilih. Follow our own logic or trust God. Mengikuti logika kita atau mempercayai Tuhan. Dalam hubungan dengan Tuhan bukan tentang apa yang saudara anggap baik, tapi apa yang Tuhan anggap baik itu yang benar. Apa yang Tuhan anggap baik itu yang benar. Di setiap wajah yang kita lihat, di setiap pelayanan yang dilakukan, kita tidak hanya melihat aktivitas. Kita melihat karya Tuhan yang sedang berlangsung. Dari langkah-langkah kecil yang mungkin tidak terlihat, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang besar, sesuatu yang kekal. Apa yang dimulai oleh Tuhan di tempat ini tidak pernah berhenti. Ia terus bekerja, terus memanggil, dan terus memakai setiap kita sebagai bagian dari rencananya. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kita bukan hanya penerima berkat, tetapi juga pembawa terang. Kiranya setiap kehidupan yang telah disentuh, setiap hati yang telah dikuatkan, dan setiap pelayanan yang telah dilakukan menjadi kesaksian bahwa firman itu benar-benar hidup. Dan selama kita tetap setia berjalan bersama Tuhan, satu hal yang pasti, pekerjaan ini akan terus berlanjut. Firman itu akan terus bergerak melalui kita
sampai dunia melihat terangnya, dan sampai Kristus datang kembali. Inilah panggilan kita, inilah bagian kita. From word to world.